jarak umur kita tuh jauh banget gitu loh sama anak-anak. Ya kayak misalkan 15 tahun, 20 tahun itu kan jauh banget sama betul. kita. Iya. Jadi kadang kayak mana kita bisa dekat sama mereka melalui perkembangan ini kayak digitalisasi. Jadi mereka keluar dari sekolah, mereka kuliah, mereka jadi apa? Ternyata banyak yang kita kenal. Oh, anak saya jadi bilangnya anak saya udah jadi ini, anak jadi itu, banyak anak jadinya. Tangan Tuhan itu ada setiap anak-anak, untuk anak-anak. Pasti Tuhan udah siapkan semua masa depan yang baik untuk anak-anak. Tapi tergantung sekarang kita mau berusaha apa enggak. Jadi selamat pagi. Kita bertemu lagi di podcastnya Palkomster. Jadi kita ada julukan nih, Ibu, Bapak, kita sebut dengan Palkomster. Jadi itu untuk menyapa mahasiswa kita sama alumni kita, dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini Palkomster kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari SMA Metodis 2, Pak Raffi sama Miss Eki. Mungkin Miss Eki dan Pak Raffi disapa dulu pemirsa kita, silakan. Sebutannya tadi? Palkomster. Halo Palkomster. Di sini ada Miss Eki dan Mr. Raffi. Dari SMA Metodis 2 Palembang. Terima kasih Miss Eki dan Pak Raffi. Nah, kali ini kita akan membawakan tema tentang guru inspiratif. Wah, jadi ini sangat pas sekali ya, kita mengundang SMA Metodis 2, yang dimana Miss Eki sama Pak Raffi ini guru ya di sana ya. Guru. Boleh tahu kalau Pak Raffi guru apa kalau di SMA Metodis 2? Saya di SMA Metodis 2 itu sebagai guru ekonomi mengajar. Guru ekonomi. Iya. Sudah berapa tahun di sana, Pak Raffi? Saya sudah 3 tahun. 3 tahun, masuk 3 tahun gitu ya? Iya, udah masuk 3 tahun. Miss Eki? Saya sekarang fokusnya di bimbingan konseling. Bimbingan konseling, Jadi itu kayak mata pelajaran juga ya, Miss Eki ya? Iya, sekarang jadinya masuk ke kelas kita. Masuk ke kelas. Jadi kita ngisi materinya yang sesuai, yang relate banget lah sama anak-anak zaman sekarang. Karena kalau di zaman saya itu di tahun-tahun 90-an itu kalau yang bimbingan konseling tuh siswa yang bermasalah saja dipanggil. Kita panggil ke ruangan. Dan kalau sekarang kita yang masuk selama 1 jam untuk kasih kayak motivasi ke mereka. Jadi memang benar-benar kayak mata pelajaran sudah ya. Nah, karena ini temanya adalah guru inspiratif, jadi ada kalanya nanti saya akan bertanya tentang bagaimana memotivasi siswa nantinya, lalu nanti kesannya supaya bisa disampaikan ke siswa Metodis 2 nanti seperti itu. Nah, kan ada banyak profesi ya, Pak Raffi sama Miss Eki ya. Mungkin ini bukan cita-cita kita waktu kita ditanya masih kecil deh. Contohnya kalau saya kan ditanya masih kecil, mau jadi apa sih? Saya biasanya kalau cowok tuh biasanya jadi dokter, jadi tentara. Mungkin Pak Raffi juga ya. Kalau Miss Eki mungkin karena cewek, mungkin waktu ditanya masih kecil mau jadi apa sih? Mau jadi dokter ya. Biasanya kan pertanyaan template-nya kan seperti itu ya. Nah, sekarang setelah dewasa, Pak Raffi dan Miss Eki memilih profesi guru. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi Pak Raffi dan Miss Eki? Kenapa harus pilih guru? Apa nih, Sir? Dari siapa nih? Siapa duluan nih? Nah, kalau saya tuh memang dulu cita-citanya memang bukan langsung ke guru kan. Ya, cuman seiring waktu saya lihat proses pembelajaran itu menarik ya. Jadi ketika ada proses belajar mengajar di kelas, nah yang belajar tuh bukan cuma siswanya saja, tapi gurunya juga ikut adaptasi dengan cara belajar siswa, dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, setelah melihat itu, saya jadi tertarik, ingin ikut juga, ingin terlibat juga dalam proses pembelajaran itu. Jadi kalau guru itu nggak hanya mengajar ya Pak Raffi, tapi kita juga belajar juga. Karena ekonomi juga kan berkembang ya, mungkin Pak Raffi ya, bukan ilmu yang mantep di situ ya.
Atau memang ada apa istilahnya itu keturunan guru di keluarga Pak Raffi atau gimana? Ada ngalir darah guru dari ibu atau dari bapak? Enggak ada. Saya yang pertama jadi guru. Yang pertama. Iya. Oh, oke. Kalau Miss Eki? Iya, sama ya. Ternyata ketika kita mengajar itu bukan cuman kita ngajarin anak-anak, tapi kita juga belajar. Dimana anak-anak itu kan karakternya beda-beda. Kita itu belajar, ini kalau karakternya seperti ini kita menghadapinya seperti apa. Jadi bukan psikolog aja yang mengerti gitu, tapi guru juga harus. Dan itu prosesnya ya sepanjang kita mengajar, kita juga belajar gitu. Iya. Apalagi kalau Miss Eki kan guru konseling ya, harus memahamin setiap karakter siswanya. Jadi anak ini kenapa, ada latar belakangnya kita tahu. Gitu. Ya, oke. Nah, mengenai itu ada nggak tokoh atau hal yang menginspirasi Miss Eki sama Pak Raffi ketika saya harus jadi guru nih? Ada hal yang menginspirasi tokoh kah atau peristiwa apa gitu sehingga itu yang menjadi inspirasi Miss Eki dan Pak Eki untuk jadi guru. Boleh siapa dulu? Oke, kalau saya dari situasi ya, dari situasi saya ngeliat kok anak-anak begitu gitu kan ya, belajarnya kadang ada guru yang mungkin kurang memahami kelasnya gitu kan. Jadi saya udah pengen jadi guru aja gitu kan. Terus bagaimana kita bisa menguasai kelas, bukan menguasai itu mereka turut perintah kita, bukan, tapi bagaimana kita bisa handle kelas itu, bisa ngelihat anak ini seperti apa, dia punya masalah apa. Jadi ternyata kita itu guru, itu adalah pengganti orang tua. Jadi kita orang tua mereka di sekolah gitu, mereka punya masalah apa bisa cerita sama kita. Jadi kadang mereka itu bisa lebih dekat ke kita daripada orang tua. Jadi lebih terbuka ke kita gitu. Jadi kayaknya enak juga gitu jadi tempat curhat anak kayak gitu. Kalau di SMA Metodis itu masuk jam 6.45 sampai jam 3.15. Jam 3 kayaknya memang lebih banyak di sekolah. Betul. Jadi memang betul kata Miss Eki itu kayak orang tua juga ya, pengganti ya Pak Raffi ya. Jadi mungkin mereka lebih banyak menghadap di kita daripada di orang tua. Jadi kan kayaknya di kita itu waktunya lebih banyak daripada di rumah. Betul sekali sih. Jadi memang seperti second parent di situ ya. Oke, kalau Pak Raffi tadi apa yang menjadi inspirasi Pak Raffi sehingga Pak Raffi menggeluti profesi guru? Kalau saya yang jadi inspirasi itu guru-guru waktu saya sekolah dulu. Nah, jadi selama saya sekolah dulu, saya sering ketemu guru-guru yang menarik ya cara mengajarnya. Jadi bukan cuma fokus di ngajar saja, tapi mereka juga ingin tertarik untuk masuk ke dunia anak-anak itu, dunia siswa itu. Jadi apa yang lagi tren, apa yang lagi viral di siswa, nah itu mereka juga mau belajar supaya bisa masuk ke siswanya. Nah itu yang jadi inspirasi saya. Oh kalau guru tuh nggak harus kaku, kalau jadi guru tuh nggak harus nggak harus kuno gitu. Bisa juga memasukkan tren-tren zaman sekarang ke pelajaran kita. Oh iya betul sih. Jadi saya ingat kalau saya dulu yang jadi guru favorit itu adalah belajarnya sedikit, ceritanya banyak. Jadi misalnya 2 JP 30 menit belajar, sisanya cerita. Berkelakar. Itu jadi guru favorit saya sebetulnya. Wah. Oke. Kan Pak Raffi kan sudah 3 tahun ya. Kalau Ibu Miss Eki tadi berapa tahun? Kalau di metode saya ngajar sekitar 3 tahun juga kan. 3 tahun juga. Jadi sebelum di metodis di tempat lain? Saya ngajar di Lampung, sebelum di Lampung di Medan. Waduh, pindah-pindah. Ya. Oke, jadi karena sudah banyak pengalaman baik Miss Eki maupun Pak Raffi, kira-kira apa sih yang sangat berkesan ketika menjadi guru itu? Kalau dari saya yang berkesan itu anak itu deket banget sama kita. Apalagi saya pernah jadi wali kelas, jadi anak-anak itu kayak nganggep kita itu mamanya gitu loh, ini ibu saya gitu ya. Jadi anak-anak itu kadang kalau mau curhat itu kayak anak kecil banget.
cowok cewek gitu, kayak anak kecil banget, Bu ini begini gitu. Jadi mereka kadang melaporkan perkembangan mereka itu sama kita. Betul. Iya, Bu aku udah begini loh Bu aku kemarin punya masalah seperti ini. Jadi mereka itu bisa curhat sama kita gitu. Termasuk juga hal-hal yang pacaran gitu. Hal-hal yang seperti itu juga termaksud, benar. Jadi hal-hal yang mungkin seharusnya dibagi ke orang tua, mungkin dia lebih. Iya, jadi lebih percaya ke kita jadinya gitu. Nah kalau Pak Raffi, apakah memang sedekat itu juga sama siswa? Ya kalau kan saya sampai sekarang masih jadi wali kelas, terus mengalami hal yang sama. Jadi anak-anak tuh kayak nyaman cerita sama kita. Tadi melaporkan kegiatan-kegiatannya, dari kegiatan mungkin pelajaran sampai mungkin asmara. Nah itu kadang laporannya ke wali kelasnya. Ke wali kelas. Itu yang peristiwa yang berkesan bagi Pak Raffi ya. Karena mereka bisa anggap itu tuh kayak orang tuanya sendiri. Apakah memang itu dilakukan di jam-jam tertentu, disediakan waktu tertentu untuk mereka untuk bercerita atau gimana? Enggak juga sih, kadang kan pas jam istirahat mereka datengin kita, Bu aku begini loh gitu kan, Bu aku seperti ini. Kadang mereka juga kadang WA kita di luar jam sekolah gitu. Jadi Bu aku begini bagusnya gimana ya gitu. Jadi mereka kadang tukar pikiran juga sama kita melalui WA juga gitu kan, karena saking deketnya sama anak-anak. Jadi ada WA group sama WA kita. Japri kalau bahasa mereka japri gitu. Jadi kalau masalah waktu memang sangat dinamis ya Ibu ya. Nggak harus di sekolahan ya. Maksudnya bisa juga di luar sekolah ya. Jadi memang 24 jam disediakan untuk siswa ya gitu ya. Kayaknya kayak gitu. 24 jam standby WA anak kita bales. Kadang juga orang tua yang nanya kita, Bu, si ini ada bilang ini nggak ya gitu. Iya ada gitu. Jadi memang harus men-spare waktu ya Pak Raffi ya. Iya, harus spare waktu lebih untuk siswa ini ya. Kalau kami sih mahasiswa juga sama sih. Cuman kayaknya nggak sedekat itu ya. Mungkin umurnya juga kali. Ya, mungkin sudah kuliah ini mereka lebih jaga diri juga image. Image katanya. Jadi walaupun ada curhat tapi nggak soal itu sih, mungkin mengenai uang kuliah gitu kan. Gimana kalau seandainya semester ini belum bisa bayaran gitu kan. Nah paling hal seperti itu sih tentang mata kuliah gitu. Tapi kalau soal hal yang deket kayak misalnya masalah pacaran dan sebagainya itu nggak pernah deh. Nggak tahu kalau dosen lain ya. Nggak tahu kalau Mas Guntur deh. Mas Guntur mungkin kan pernah. Pernah ya? Ya, Mas Guntur kan dekat sama mahasiswa. Nah jadi ada kalanya kan kita, apalagi kalau Pak Raffi kan wali siswa ya, dan Miss Eki pernah ya jadi wali siswa ya. Mungkin kita pernah nemuin siswa itu kan ada kalanya dia lagi down-nya atau lagi apa istilahnya itu ya, terpuruknya lah ya, mungkin masalah pribadi ya, dan mengakibatkan nanti mata pelajarannya mungkin kecil gitu ya, atau sering tidak masuk dan sebagainya akibatnya. Nah itu kira-kira ada tips atau trik bagaimana cara memotivasi mereka supaya mereka bisa tetap semangat untuk belajar. Boleh Mas Raffi dulu deh. Kalau dari saya biasanya untuk supaya siswa itu termotivasi, kita harus bikin suasananya dulu. Jadi kalau suasana belajarnya sudah kita buat se-fun mungkin, senyaman mungkin, nah nanti siswa itu akan ada timbul motivasi belajar. Karena kalau kita sudah masuk kelas itu dengan muka yang pemarah, murung, terus marah-marah di kelas, nah itu siswa sudah mulai tidak nyaman. Nah ketika siswa itu tidak nyaman, nah motivasi belajar itu tidak muncul. Jadi gurunya harus membuat suasana yang nyaman dulu, terus pembelajarannya pakai model yang menarik, pakai pendekatan yang menarik. Jadi motivasinya akan muncul seiring itu. Oke, jadi membuat
suasana belajar menyenangkan ya, dan menggunakan model-model yang baru yang baru. Mungkin harus banyak ngelihat contoh ya Pak Raffi ya, berinovasi. Berinovasi. Ya. Seperti itu ya. Ya, kalau Miss Eki gimana untuk memotivasi supaya siswa tetap termotivasi untuk belajar dan mau mengembangkan diri deh? Ya, biasanya kita kalau sebelum masuk kelas itu harus kitanya dulu yang sehat. Betul kan? Baik pikiran, hati itu harus kita yang sehat dulu. Terus kita masuk kelas, kita happy. Karena kalau kita masuk kelas kitanya juga murung kan anak-anak ya gitu kan ya. Jadi malas juga mau belajar. Tapi ketika kita masuk udah happy, halo semuanya gitu kan. Terus sebelum itu kita juga lihat muka anak-anak ini. Nih ada yang murung nih, ada yang diem aja nih, ada yang begini. Nah, kita mulai seperti kata Mr. Raffi tadi, kita pakai teknik-teknik yang fun gitu ya, suasananya yang fun. Nah, sebelum itu juga kita ini cari tahu dulu ini kenapa. Nanti kita boleh panggil karena saya guru BK. Jadi saya kadang panggil kamu kenapa. Ya, jadi kita tanya dulu ininya latar belakang segala macam. Dan ketika kita di kelas itu kita kasih motivasi itu ke anak-anak itu jangan sampai jatuh. Kamu boleh terpuruk tapi jangan sampai jatuh, benar-benar jatuh gitu ya. Karena apa? Masa depan itu penuh dengan harapan. Tuhan udah sediakan gitu ya. Tuhan udah sediakan untuk masing-masing orang itu pasti ada masa depannya. Jadi anak-anak itu termotivasi, oh iya ya, Tuhan punya rencana buat saya gitu. Jadi kita itu harus memotivasi diri kita dulu. Betul, ya. Itu yang pertama, motivasi diri sendiri dulu. Jadi apapun suasananya, kita ada masalah di keluarga. Betul. Kita lagi buntu. Apalagi akhir bulan ya. Jadi kita harus tetap memotivasi dan waktu di kelas kita menampilkan sosok yang happy lah gitu ya. Betul. Happy dan apa istilahnya itu si siswanya nggak perlu tahu tentang masalah kita. Kita mau ada masalah sebesar apapun di pundak kita, masuk kelas itu harus halo gitu. Itulah kenapa guru itu disebut pahlawan tanpa tanda jasa ya. Tanpa tanda jasa ya. Iya, karena kita tuh harus menampilkan sosok yang paling sempurna di depan siswa kita ya. Betul. Karena untuk mentransfer ilmu itu kayaknya bukan hanya tentang kita sampaikan aja, tapi kita juga harus menyiapkan diri dulu ya gitu. Betul. Ya. Itulah namanya guru, digugu dan ditiru. Iya, betul sih. Jadi kalau guru itu kayaknya 24 jam harus menampilkan sosok seorang guru ya Ibu ya. Karena bisa jadi kan kalau kita jalan-jalan, apalagi kan kalau SMA Metodis 2 ini kan deket Pasar 16 nih. Betul. Jalan-jalan di Pasar 16 ketemu siswanya kan, kita misalnya buang sampah sembarangan aja kan. Jadi bumerang buat kita. Ibu itu aja buang sampah sembarangan gitu. Jadi kita tuh harus menjaga 24 jam ya. Gitu ya. Wah, sangat susah sekali ya untuk menjadi sosok guru itu ya. Dan itu kayak tantangan juga deh kalau jadi seorang guru ya, misalnya Pak Raffi ya. Jadi kita itu harus menjaga diri kita itu sesempurna mungkin ya 24 jam gitu di hadapan anak-anak. Di hadapan anak, dan bahkan di luar sekolah pun kita itu harus mencontohkan. Betul. Karena kita itu guru loh gitu kan. Gitu. Jadi harus dihidupi banget itu profesinya. Iya, betul. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu ya. Betul. Nah, masalah tantangan nih tadi kan kita sudah bercerita tentang kesan selama menjadi guru, lalu bagaimana memotivasi murid yang ada gitu kan. Dan juga ini ada tantangan nih. Kan teknologi kan terus berkembang nih. Betul. Ya, terus berkembang. Lalu mungkin saja siswa itu kan lebih tahu dahulu dibandingkan kita kan. Gitu kan. Contoh nih kayak saya kan ngajar tentang IT nih. Kan ada banyak media misalnya kayak YouTube, website gitu kan. Mereka kalau soal IT itu mungkin saja lebih tahu dulu sih dan kita, karena kan ini masalah siapa duluan yang mengaksesnya kan gitu kan.
Nah, itu kalau tantangan saya sih, kita tuh harus bisa ngikutin zaman gitu ya. Betul. Kalau di ngajar IT ini kan. Dan nah, kalau seandainya kalau Pak Raffi kan ngajar tentang tadi ekonomi, sedangkan Miss Eki kan di bimbingan konseling ya, saya kira apa sih tantangan yang sering dihadapin baik oleh Miss Eki sama Pak Raffi di era modern ini sih? Kalau era modern ini yang pertama itu ya digitalisasi. Ya. Yang kedua itu globalisasi. Apa tuh maksudnya? Globalisasi itu kayak perkembangan modern gitu loh, kayak cara bicara anak-anak ya. Mungkin pengaruh dari luar ke kita gitu. Terus gap, yang namanya gap ini kayak jarak umur kita tuh jauh banget gitu loh sama anak-anak. Ya kayak misalkan 15 tahun, 20 tahun itu kan jauh banget sama kita. Jadi kadang kayak mana kita bisa dekat sama mereka melalui perkembangan-perkembangan ini, kayak digitalisasi segala macem. Nah, terus karakter-karakter anak juga kan jadi berbeda-beda banget ya. Itu salah satu tantangan buat kita. Tapi kayak di sekolah kita digitalisasi itu udah masuk ke kita. Jadi kita punya 4 pilar. Yang pertama itu kreatif, karakter, terus kreativitas, transformasi digital. Nah, kita itu udah ada. Jadi kelas 10, 11 sekarang ini kita itu udah menggunakan digitalisasi. Jadi kita nggak pakai buku lagi, Pak. Nggak pakai buku iya, lagi. jadi kita tuh semua itu udah ada di aplikasi gitu. Jadi kita ngasih materi di situ, tugas di situ. Jadi kita sambil menerangkan materi udah ada di situ. Anak-anak kumpul PR, kumpul tugas udah ada di situ. Jadi udah mengikuti perkembangan zaman lah. Tapi yang kasihan kayak guru-guru yang sudah senior ya? Sudah senior banget, yang bentar lagi mau pensiun gitu kan. Jadi harus belajar lagi gitu kan. Harus belajar lagi gimana nih, kayak mana ini gitu kan. Ngasih tugasnya di sini gimana. Tapi hebatnya guru-guru di metodis itu yang udah mau pensiun 2 tahun lagi pun mereka masih luar biasa mau belajar. Masih luar biasa belajar. Itu ada aplikasi yang memang dikembangkan. Betul. Memang dikembangkan untuk khusus untuk kita. Itu kayak mungkin kayak LMS itu ya, atau apa ya? Jadi ada materinya, ada untuk ada platform belajar. Platformnya. Jadi guru-guru yang ada di SMA Metodis 2 diharapkan buat materi, dan materinya diletakkan di situ. Iya. Jadi kita bikin materinya di situ. Terus PPT juga kita bisa taruh di situ. Jadi mereka video segala macam mereka bisa akses semua di situ. Tugas segala macam. Jadi siapa yang nggak ngumpul kita lihat. Bisa. Ini belum ngumpul nih. Ini kosong nih gitu. Ngumpul tapi kosong isinya kan. Kosong nih, kita bisa tahu gitu. Berarti memang sudah ngikutin sesuai dengan misi kita misi tadi ya. Transformasi digital tadi. Digital. Nah, itu mungkin kita itu salah satu sekolah di Palembang yang berani melakukan hal ini gitu. Jadi semua anak-anak itu nggak bawa buku lagi, cuma bawa laptop. Tapi yang SMP-nya mereka dikasih tab. Jadi kalau yang SMA, SMK mereka pakai laptop, yang SMP mereka pakai tab. Berarti masuk dibagi. Dibagi. Dan itu mereka untuk mereka. Tapi misalkan mereka lulus ya untuk mereka gitu. Dibawa pulang ya. Dipulangkan ya. Nah, kalau Pak Raffi apa menjadi tantangan? Jadi tantangan tadi ya, sehubungan dengan teknologi tadi. Nah, kita tuh emang harus melek teknologi. Apalagi sekarang sudah zaman sosial media. Nah, anak-anak tuh kadang sudah lebih cepat tahu informasi tadi kan daripada gurunya kadang. Nah, kalau di ekonomi kadang mereka suka tanya-tanya masalah-masalah terbaru. Kadang tiba-tiba, Pak, ada negara yang ada pajaknya, kok bisa? Nah, kalau kita ketinggalan informasi, kita kan tidak bisa jelaskan. Iya, betul. Betul sekali ya, Pak ya. Sekarang kan ekonomi lagi berkembang kan ya. Iya, betul. Jadi memang istilah itu, wawasan tentang ekonomi itu harus tetap upgrade terus. Di-upgrade ya. Itu berarti kalau BK kan, bimbingan konseling kan kayaknya ilmunya memang tentang motivasi gitu ya, Bu ya.
tentang apa lagi Bu? Motivasi tentang apa? Karakter mereka, kesehatan mental, terus permasalahan-permasalahan remaja gitu. Itu kita bahas semua. Berarti kalau BK itu banyak ke studi kasus seperti itu ya, betul, Bu ya? Yang relate banget. Yang relate ya, karena mengenai apa ya, permasalahan remaja kan gitu kan. Betul. Bisa ngangkatnya menjadi contoh gitu ya. Betul, apalagi kayak zaman sekarang yang baru terjadi kan. Oh, apa tuh? Persoalan yang pembunuhan. Oh, iya, itu kan betul, anak remaja tuh. Iya, itu bisa langsung kita masukin jadi kayak ini nih ada satu kasus seperti ini. Iya, ini kenapa itu, gitu. betul. Kita cari ini kenapa ini kasus ini bisa terjadi itu karena apa. Jadi anak-anak bisa tahu dan bisa menghindari. Oke, jadi dikasih tahu penyebabnya juga. Betul. Dan dikasih tahu juga bagaimana supaya nggak bisa terjadi. Betul. Ya, Ibu ya, seperti itu ya. Ya itu betul sekali masalah yang kejadian yang barusan ini yang ya, baru Ibu, yang kejadian ini Iya, ya. betul. Itu ngeri sekali anak Iya, SMP. sekali, iya. Nah kalau ekonomi pasti sudah bang tentu harus banyak baca ya. Iya, jadi harus Maaf baca ya, terus harus baca. dari internet. Ya. Kan kalau dosen itu kan diwajibkan untuk melakukan penelitian, untuk upgrade ilmunya ya. Betul. Kalau guru itu melalui cara apa ya? Baca ya Pak ya? Literasi. Ya, literasi ya. baca. Nggak ada kewajiban untuk melakukan penelitian ya. Nggak ada kalau guru ya. Belum ada. Tapi ya. kita ada pelatihan terus. Iya, Ya, jadi ini ada pelatihan nih untuk meningkatkan mutu guru. Iya, Ya, misalkan tentang digitalisasi, tentang Iya. bullying, tentang Bullying, apa itu semua kita pelajari. Jadi kita dapat sertifikat banyak. Oh iya gitu. betul, untuk sergu juga ya. Iya, jadi Sertifikasi guru kita itu ya. sekarang kan ada aplikasi dari pemerintah ya. Jadi kita iya. itu ada laporan ke situ. Oh iya Iya. betul. Jadi di apa istilah itu kita tuh setiap semester ya melapor ke Iya, setiap semester itu satu semester kita sudah melakukan berapa kali pelatihan Oke. gitu. Apa namanya, perangkat pelajaran yang kita buat. Nah, itu semua ada laporannya Laporannya. semua. dilaporkan ya. Betul. Oh ya oke. Kalau kami itu namanya BKD, beban kerja dosen dilapor juga sih setiap satu semester. Iya. Jadi hampir sama ya Ibu. Ini sama Pak Raffi ya. Nah kalau tadi kan kita sudah membahas tentang apa sih yang menjadi inspirasi Pak Raffi sama Miss Eki untuk jadi guru kan. Nah sekarang selama jadi guru ada nggak kisah yang menginspirasi baik bagi Miss Eki sama Pak Raffi? Kisah yang menginspirasi. Iya, kalau tadi kan hal apa yang menginspirasi Miss Eki untuk jadi guru kan sama Pak Raffi. Nah sekarang setelah jadi guru, kisahnya. Kisahnya kalau dari saya itu saya luar biasa banget ngelihat anak-anak itu udah lulus kuliah. Oh, ya, sudah jadi lulus kuliah. Udah lulus kuliah. Bukan lulus SMA. Bukan. Okay. Lulus kuliah dan mereka itu kayak udah bekerja kan. Ada yang di luar negeri gitu ya. Jadi Miss aku dan mereka itu kadang ada laporan, Miss aku udah kerja loh di perhotelan di luar. Iya, juga betul. Ya, ada yang di China, Miss aku lanjut sekolah nih di China gitu. Jadi kita masih kadang kan mungkin nomor handphone udah enggak, tapi kan kita ikutin perkembangan. Mereka DM. Oh, DM. DM. Kita bikin status, mereka langsung, Miss begini gitu. Jadi ternyata ketika kita mengajar itu kena ke hati anak, selamanya akan diingat. Seperti itu. Jadi kalau ketemu juga kayak udah lama ketemu, halo Miss, kadang salim tangan, cupika gitu kan. Saking ininya kan, oh ternyata mereka masih ingat kita gitu. Itu hal yang paling kena banget. Sering juga diundang kondangan. Oh iya. Kadang kalau undangan ya nikah ya. Undangan nikah, birthday mungkin kita diundang juga gitu. Jadi bisa tetap saling kontak betul, ya walaupun sudah tamat SMA dan kerja ya. Benar. Wow, keren ya. Oke, kalau Pak Raffi gimana nih? Kurang lebih sama ya. Kalau guru tuh lihat anaknya atau siswanya itu sudah lulus kuliah, sudah kerja, nah itu bisa menjadi kisah tersendiri karena guru tuh kan lihat dari dia kelas 1 SMA, dari masih bandel-bandelnya mungkin dari terus tiba-tiba dia
sukses, akhirnya dia sukses, dapat pekerjaan yang bagus. Nah itu jadi kisah tersendiri. Jadi kita bisa bilang, ih kamu dulu begini loh. Iya. Iya betul. Jadi kalau kita tenaga pendidik ini, kita guru ini, kalau ngeliat siswa sukses itu jadi seneng ya Bu ya. Kebanggaan tersendiri kayaknya. Iya, jadi bahagia gitu. ya. Iya. Jadi justru kita akan susah kalau ngelihat mereka nggak sukses betul, gitu ya. Betul. Akan sangat sedih ya. Jadi kepikiran kok dia nggak gini ya, padahal di sekolahnya bagus. Nah itu jadi kepikiran sendiri sama kita. Karena kita tuh kan nggak menyangka nih yang waktu SMA bandel gitu ya, pokoknya jadi. Dan ada yang kita bilang ini kayak yang bagus akan sukses, ternyata malah enggak. Jadi ya itu tadi kepuasan guru itu ternyata ngelihat siswanya sukses ya, gitu ya, bertemu dan dengan bangganya dia menceritakan keberhasilannya. Iya. Jadi itu kisah inspiratif. Iya banget. Iya. Nah terus kan banyak nih profesi ya di luar sana ya. Mungkin Miss Eki sama Pak Hafiz kan sering juga ketemu teman SMA, teman kuliah gitu kan. Mungkin banyak sekali profesi yang sudah mereka gelutin kan. Misalnya ada yang di kontraktor, ada yang jadi misalnya hakim, ada yang jadi dokter dan sebagainya. Nah, lalu kita jadi guru, jadi dosen. Kira-kira itu apa yang membuat Pak Rafi sama Miss Eki bangga jadi guru itu sih? Kalau kita lihat teman kita ada yang jadi dokter, ada yang mungkin jadi hakim dan sebagainya. Apa ya? Kira-kira apa ya? Mr. Rafi? Ya, saya dulu. Mr. Rafi dulu deh. Nah, kalau saya sih bangga jadi guru tuh karena tadi ya, karena setiap perkembangan siswa, setiap proses siswa itu guru menemani kan, dari yang awalnya dia mungkin belum banyak kebisaan, belum banyak keahlian, terus pelan-pelan kita lihat perkembangannya sampai akhirnya dia sukses, sampai akhirnya dia berhasil. Nah itu kan kita bangga sebagai guru ketika kita melihat ini anak didik saya tuh bisa sukses, bisa berhasil. Apalagi di sekolah Metris 2 dengan 4 pilarnya tadi kan, dengan karakter, kreativitas, inovatif dan transformasi digital, prestasi. Nah itu membuat saya sebagai guru nih semakin bangga kalau saya ini guru. Oke. Jadi memang kita sebagai pendorong atau istilahnya motivator ini dan mau jadi apapun pasti kamu kan melalui jalur pendidikan. Betul. Kan istilahnya. Jadi itu yang membuat Pak Abi jadi bangga gitu ya. Iya. Oke. Kalau Miss Eki? Ya kadang kalau kita lagi jalan ketemu alumni murid kita gitu kan. Ketemu teman misalnya. Ke teman, siapa itu? Murid saya dulu. Udah luar biasa kan. Udah jadi manajer tuh misalkan. Siapa tuh? Kok kenal sih gitu kan? Murid saya dulu. Oh ternyata berhasil ya gitu. Anak didik kita ini berhasil ya. Itu salah satunya sih kebanggaan kita jadi guru itu. Benar. Jadi selain banyak yang kita kenal dan mengenal kita, itu. Jadi mereka keluar dari sekolah, mereka kuliah, mereka jadi apa? Ternyata banyak yang kita kenal. Oh, anak saya jadi bilangnya anak saya udah jadi ini, anak jadi itu, banyak anak jadinya. Jadi kita ikut andil dalam kesuksesan dia itu kebanggaan kan. Kebanggaan kita. Iya, kenapa kita memilih profesi ini? Betul. Ya, Miss Eki ya. Betul. Oke. Nah, di metode 2 itu mungkin ada yang berhenti, ada yang masuk gitu ya, Miss Eki sama Pak Rafi ya. Jadi akan banyak mengenal teman gitu ya. Betul. Dan ada juga mungkin di luar sana ada yang cita-citanya jadi guru juga nih misalnya gitu kan. Sama kayak Pak Rafi sama Miss Eki kan, cita-citanya pengen jadi guru. Nah
kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada calon-calon guru yang di sana tuh? Apa tuh ya? Kan di luar sana pasti ada banyak sekali deh pengen jadi guru. Kebetulan anak-anak juga bilang aku mau jadi guru. Ada yang bilang gitu, anak murid kan. Anak murid. Nah, aku mau jadi guru. Yang benar, iya. Soalnya aku lihat guru-guru aku ini kadang orangnya itu have fun gitu loh ngajarnya gitu kan, asik gitu. Aku juga mau nih gitu kan. Selain itulah guru, kita itu harus bilangnya ya, agak sulit nih mau ngasih motivasi sama anak-anak yang mau jadi guru nih. Kita itu akan lebih banyak mengenal karakter. Macam-macam gitu. Macam-macam karakter orang-orang juga banyak yang harus kita kenal ya, wataknya seperti apa. Nah itu kita belajar setiap hari loh gitu ya. Jadi kamu akan mendapatkan banyak sekali pelajaran ketika kamu mengajar gitu. Jadi kalau kamu mau jadi guru, ayo jadi guru gitu. Banyak mendapat pelajaran ketika mengajar. Ya. Jadi ketika kita mentransformasi atau ketika kita mengajar, justru kita juga banyak belajar. Betul. Kadang dari anak-anak kita bisa belajar. Jadi bukan dari guru aja anak-anak belajar. Kita juga kadang belajar dari anak-anak. Miss ini begini loh. Oh iya, ayo kita buat gini gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu kayak nggak tahu. Tapi gimana kita menutupi ketidaktahuan kita dengan cara yang unik gitu. Berarti jangan juga kita tuh kayak nggak mau menerima masukan dari siswa juga ya, yang tentang kita guru harus yang benar gitu, kita jangan ego ya, jangan juga jangan. Ya. Jadi belajar akan mendapat mengajar akan mendapat belajar. Sambil belajar. Itu quotes yang saya dengar. Kalau Pak Raffi deh. Kalau motivasi untuk anak-anak yang mau jadi guru, pesan saya dedikasi. Jadi guru tuh harus berdedikasi, harus menjadi guru yang amanah. Karena anak-anak itu kan amanah yang diberikan ke kita. Supaya kita bisa mengajar, mendidik mereka supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Melayani ya. Terus mengajar itu juga sebuah bentuk pelayanan. Betul. Jadi kita harus mengajar dengan baik dan melayani dengan baik. Betul. Jadi memang betul kata Miss Eki tadi ya. Kita itu kayak orang tua yang kedua ya di sini ya. Orang tua yang kedua. Jadi memang kata Pak Raffi tadi kan harus benar-benar berdedikasi ya. Dan orang sudah menitipkan anaknya ke sekolah kita, itu kan berarti amanah. Sudah dipercayai. Sudah dipercaya. Dan kita harus menjaga kepercayaan itu ya. Waduh, benar-benar berinspirasi nih hari ini ya. Jadi memang benar-benar Miss Eki sama Pak Raffi ini guru yang inspiratif deh. Nah ini kayaknya kita sudah di ujung nih. Udah di ujung ya, terasa ya? Nggak terasa nih. Kita sudah banyak cerita tentang pengalaman Pak Raffi sama Miss Eki selama jadi guru kan. Nah kira-kira nanti apa sih kata-kata mutiaranya deh ini untuk teman-teman siswa-siswa yang ada di Metodis Tua. Kata-kata mutiara nih. Ya. Pesan kayak pesan. Kalau kata mutiara kayaknya pesan untuk khusus anak-anak di SMA Metodis Tua. Itu kata Norli tadi deh. Ayo Pak Raffi. Kalau pesan dari saya untuk anak-anak ya tetap semangat mengejar cita-cita. Apapun cita-citamu selama itu positif, pasti itu akan berhasil kalau kamu berusaha. Jadi terus dikejar dan jangan putus asa ya. Selama itu positif ya. Itu pesannya ya. Pesannya. Kalau Miss Eki. Kalau dari Miss Eki untuk anak-anak ngomongnya agak-agak sendu ya. Agak-agak sendu. Gini, rancangan Tuhan itu ada setiap anak-anak. Untuk anak-anak. Pasti Tuhan udah siapkan semua masa depan yang baik untuk anak-anak. Tapi tergantung sekarang kita mau berusaha apa enggak. Jadi setiap kita dilahirkan punya rencana.
Tuhan udah merancangkan segala sesuatu untuk setiap orang. Ya, jadi masa depan itu udah ada, tapi tergantung kita mau kerja keras nggak hari ini. Mesti hard working untuk mewujudkan rancangan Tuhan tadi ya. Benar. Ya. Hard working and pray. Hard working and pray. Kayaknya kita sudah di penghujung nih. Kita sudah banyak diskusi sama Miss Eki dan Pak Rapi yang selama sehari-hari mengajar di SMA Metodis 2. Itu di Kolonel Atmo ya? Betul. Di Kolonel Atmo. Jadi kita sudah sharing sama mereka dan mereka juga sudah menyampaikan banyak hal untuk kita. Jadi saya ucapkan terima kasih Miss Eki sama Pak Rapi sudah berkenan ke podcastnya Palkomtek dan mau meluangkan waktu untuk berbagi. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi inspirasi kita. Harus tetap berusaha karena setiap kita itu punya Tuhan sudah punya rencana. Untuk kita dan kita harus hard working harus mewujudkan cara hard working. Itu kata quotes yang saya dapat. Banyak ya jadinya ya quotesnya hari ini. Itu saja, terima kasih. Selamat jumpa lagi di podcast yang selanjutnya.